umat muslim yang membeli hewan kurban untuk disumbangkan ke beberapa masjid untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Akhir-akhir ini muncul penyakit yang menyerang hewan-hewan kurban, yaitu PMK atau penyakit mulut dan kaki. Penyakit ini telah muncul di beberapa daerah di Indonesia. Saat ini rekan saya akan melaporkan dari tempat penjualan hewan kurban. Silakan rekan Yeni. Ya, terima kasih untuk rekan Ajeng yang ada di studio. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di tempat penjual hewan kurban. Mengenai penyakit PMK atau penyakit mulut dan kaki pada hewan sapi dan kambing, saat ini saya akan menanyakan langsung kepada karyawan ataupun pegawai di penjual hewan sapi kurban di daerah Poris, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Ya, hari ini saya dengan narasumber sebagai karyawan atau pengurus dari hewan kurban, dengan Bapak siapa? Saya Jaki. Pertanyaannya, setelah ada penyakit PMK yang beredar di Indonesia ini, kira-kira ada penanganan khusus nggak untuk mencegah terjadinya penyakit PMK? Penanganan khusus ya? Penanganan khusus itu ada, terutama setiap hewan kurban yang mau masuk ke lokasi lingkungan tempat kita berdagang ini atau tempat kita menyediakan hewan kurban ini, semuanya pertama melalui proses karantina. Nah, kemudian setelah melalui seleksi dan proses karantina, kemudian dikirim ke sini. Di sini kita lakukan vaksinasi untuk tahap pertama. Tujuannya apa? Agar tidak ada satu hewan pun yang teridentifikasi penyakit tersebut, wabah tersebut, seperti itu. Dan ketika ada, proses penularannya bisa kita antisipasi melalui vaksin tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian melalui pola kebersihan kandang. Pola kebersihan kandang itu harus steril setiap hari. Karena penyakit itu datangnya melalui kotoran. Kotoran itu menimbulkan bakteri. Nah, disitulah kesehatan hewan seringkali tidak terjaga. Nah, makanya kandangnya harus bersih dan rapi setiap hari, setiap saat, seperti itu. Nah, untuk adanya penyakit PMK ini, apakah untuk minat pembelinya berkurang atau tetap sama? Kalau minat pembeli, kita alhamdulillah sampai saat ini minat pembelinya tidak berkurang sama sekali. Bahkan kalau yang namanya kurban itu kan ibadah ya. Nah, tapi itu tadi, kembali lagi sejauh mana kita menjaga kesehatan dan kebersihan hewan kita, seperti itu. Nah, karena itu pun salah satu daya tarik untuk meyakinkan bagi para calon kurban atau masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah kurban, seperti itu. Untuk harganya apakah berubah atau tetap sama? Kalau harga, nah untuk tahun ini kita spesifikasinya khusus di domba ya. Karena yang diberitakan ini kan sapi itu berada di lingkungan daerah Pulau Jawa. Nah, makanya sapi yang kita adakan di sini, pesanan-pesanan masyarakat kali ini untuk tahun ini, karena seiring dengan wabah tersebut, sehingga kita tidak mengadakan sapi jenis sapi Jawa. Jenis sapi Jawa itu artinya jenis sapi yang meliputi daerah Pulau Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, kita ngambil sapi Bali yang tidak teridentifikasi mengenai masalah wabah tersebut. Ya, sekian informasi yang saya laporkan di lapangan di tempat penjual hewan kurban di daerah Poris, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Kembalikan lagi kepada rekan saya Ajeng Kistela di studio.